Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Abu Nawas dan air keabadian. Pada suatu masa di kerajaan Abbasiyah yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar mengenai sebuah legenda yang sangat menarik. Legenda tersebut bercerita tentang air keabadian, sebuah sumber air yang dipercaya dapat memberikan kehidupan yang abadi bagi siapapun yang meminumnya. Sumber air ini, menurut cerita, terletak jauh di pegunungan yang terpencil, dan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Banyak orang yang telah mencoba mencapainya, tetapi tidak ada yang berhasil kembali hidup untuk menceritakan kisahnya. Raja Harun al-Rasyid, yang sangat penasaran dengan legenda tersebut, memutuskan untuk mengirimkan Abu Nawas, seorang pemuda cerdas dan bijaksana, untuk mencari air keabadian itu. Ia tahu bahwa hanya Abu Nawas yang mampu menghadapi tantangan berat seperti ini dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas, kata Raja Harun, aku ingin kau mencari air keabadian yang legendaris itu. Aku mendengar kabar bahwa siapapun yang meminumnya akan memperoleh kehidupan yang abadi. Carilah, dan bawa air itu kepadaku. Abu Nawas tidak keberatan menerima tugas ini. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepandaiannya dan juga untuk melakukan petualangan baru. Ia memulai perjalanan menuju pegunungan yang konon menjadi tempat sumber air itu. Perjalanan menuju pegunungan itu penuh dengan tantangan. Abu Nawas melewati hutan lebat, sungai deras, dan medan yang sangat sulit. Setiap hari ia harus berhadapan dengan bahaya dan rintangan alam yang tak terduga. Namun, dengan kecerdikannya, ia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Ia tahu bahwa tidak hanya kekuatan fisik yang diperlukan, tetapi juga kecerdikan dan ketenangan dalam menghadapi setiap situasi. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Abu Nawas akhirnya sampai di sebuah gua tersembunyi di puncak gunung. Di dalam gua tersebut, terdapat sebuah kolam yang airnya bersinar dengan cahaya lembut dan berkilauan. Itu adalah air keabadian yang legendaris. Abu Nawas merasa sangat kagum dan takjub melihatnya. Ia tahu bahwa inilah sumber yang telah lama dicari oleh banyak orang. Namun, meskipun godaan untuk meminum air itu sangat besar, Abu Nawas mulai berpikir lebih dalam. Ia teringat akan pesan Raja Harun yang menginginkan air itu dibawakan kepadanya. Tetapi, semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa hidup yang abadi mungkin bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Ia bertanya-tanya, apakah benar-benar ada kebahagiaan dalam hidup yang tidak pernah berakhir? Ataukah kebahagiaan justru datang dari kemampuan kita untuk menghargai waktu yang terbatas? Abu Nawas mulai merasa ragu. Ia berdiri di tepi kolam, menatap air yang berkilauan, dan berpikir panjang. Jika aku minum air ini, aku akan hidup selamanya. Tetapi apa artinya hidup yang abadi jika aku terus hidup tanpa akhir? Tidak ada lagi pencapaian baru, tidak ada lagi tantangan. Semua akan terasa hampa, pikirnya. Abu Nawas tidak keberatan menerima tugas ini. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepandaiannya dan juga untuk melakukan petualangan baru. Ia memulai perjalanan menuju pegunungan yang konon menjadi tempat sumber air itu. Perjalanan menuju pegunungan itu penuh dengan tantangan. Abu Nawas melewati hutan lebat, sungai deras, dan medan yang sangat sulit. Setiap hari ia harus berhadapan dengan bahaya dan rintangan alam yang tak terduga. Namun, dengan kecerdikannya, ia berhasil melewati semua rintangan tersebut. Ia tahu bahwa tidak hanya kekuatan fisik yang diperlukan, tetapi juga kecerdikan dan ketenangan dalam menghadapi setiap situasi. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Abu Nawas akhirnya sampai di sebuah gua tersembunyi di puncak gunung. Di dalam gua tersebut, terdapat sebuah kolam yang airnya bersinar dengan cahaya lembut dan berkilauan. Itu adalah air keabadian yang legendaris. Abu Nawas merasa sangat kagum dan takjub melihatnya. Ia tahu bahwa inilah sumber yang telah lama dicari oleh banyak orang. Namun, meskipun godaan untuk meminum air itu sangat besar, Abu Nawas mulai berpikir lebih dalam. Ia teringat akan pesan Raja Harun yang menginginkan air itu dibawakan kepadanya. Tetapi, semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa hidup yang abadi mungkin bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Ia bertanya-tanya, apakah benar-benar ada kebahagiaan dalam hidup yang tidak pernah berakhir? Ataukah kebahagiaan justru datang dari kemampuan kita untuk menghargai waktu yang terbatas? Abu Nawas mulai merasa ragu. Ia berdiri di tepi kolam, menatap air yang berkilauan, dan berpikir panjang. Jika aku minum air ini, aku akan hidup selamanya. Tetapi apa artinya hidup yang abadi jika aku terus hidup tanpa akhir?
Tidak ada lagi pencapaian baru, tidak ada lagi tantangan. Semua akan terasa hampa, pikirnya. Setelah beberapa saat merenung, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk tidak meminum air keabadian itu. Ia mengambil air dari kolam dengan sebuah kendi, namun bukannya meminumnya, ia justru mengalirkannya ke tanah, membiarkan air itu menyatu dengan bumi. Abu Nawas sadar bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang terbatas, di mana setiap momen berharga dan setiap kesempatan untuk belajar dan berkembang sangatlah penting. Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap Raja Harun al-Rashid. Yang mulia, kata Abu Nawas, ya aku telah menemukan air keabadian yang Anda cari, tetapi aku tidak meminumnya. Air itu memang memberikan kehidupan yang abadi, tetapi aku merasa hidup yang abadi tanpa tujuan dan pencapaian tidak akan berarti. Kehidupan yang sesungguhnya adalah hidup yang terbatas, di mana setiap detik harus dihargai, dan setiap pencapaian harus dirayakan. Raja Harun al-Rashid mendengarkan dengan seksama dan akhirnya tersenyum bijak. Abu Nawas, kata Raja, ya aku memintamu untuk membawa air itu kepadaku, namun kau telah menunjukkan kepada kami bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada keabadian yang tanpa arti. Hidup yang singkat tetapi penuh makna jauh lebih berharga daripada hidup yang tidak pernah berakhir. Pesan moral, cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup yang panjang dan abadi bukanlah tujuan yang sebenarnya. Kebahagiaan dan makna hidup bukan terletak pada lamanya hidup, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Setiap momen dalam hidup memiliki nilai, dan kita harus menghargainya dengan penuh kesadaran. Kecerdikan Abu Nawas mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa kebijaksanaan dan pencapaian yang berarti lebih penting daripada keinginan untuk hidup selamanya. Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.